Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Kali ini resep yang ingin saya bagikan yaitu Choco Butter Cheesecake yang dibuat menggunakan loyang ekonomis. Tekstur cake yang sangat lembut di bagian dalam, perpaduan adonan cake rasa coklat dan adonan cream cheese menciptakan sensasi rasa mewah di setiap bagiannya. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak. Bahan pertama yang harus kita siapkan ialah bahan untuk membuat adonan cream cheese-nya. Berikut bahan-bahannya. Setelah seluruh bahan disiapkan, kita lanjutkan dengan cara pembuatannya. Masukkan cream cheese ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan, lalu mixer sebentar agar terurai. Kemudian kita bisa masukkan bahan lainnya, yaitu 1 butir telur, kemudian gula kastor, dan susu cair. Mixer hingga seluruh bahan tercampur secara merata. Selanjutnya kita bisa menambahkan tepung maizena dan kita tambahkan pula vanila cair ke dalamnya. Mixer kembali hingga adonan lebih mengembang dan berwarna lebih pucat. Kita bisa matikan mixer ketika adonan telah lembut seperti ini ya Mams. Selanjutnya, untuk memastikan seluruh bahan-bahan tercampur di bagian sisi-sisinya, kita bisa menggunakan bantuan spatula untuk meratakannya. Setelah itu kita sisihkan dan kita mulai membuat adonan cake-nya. Berikut bahan-bahannya. Tahap pertama dalam membuat cake-nya yaitu menyaring seluruh bahan-bahan kering. Dimulai dengan menyaring tepung terigu protein sedang. Kita juga menyaring coklat bubuk. Dan tidak lupa kita memasukkan baking soda. Kemudian kita saring bersama coklat bubuk. Setelah seluruhnya tersaring, kita lanjutkan membuat adonan cake coklatnya, yaitu masukkan butter, gula kastor. Kemudian dengan bantuan mixer kita mencampurkannya hingga butter menjadi lembut. Setelah butter mulai terlihat lembut, kita bisa mulai memasukkan satu persatu telur ke dalamnya. Dengan bantuan wadah, kita bisa meratakan bahan-bahan yang masih menempel di sisi-sisi wadah. Setelah seluruh telur masuk seluruhnya, kita bisa menambahkan vanila cair ke dalamnya. Dan ratakan bahan-bahan yang masih menempel di sisi-sisi wadah. Setelah adonan mengembang, kita bisa mulai memasukkan bahan keringnya secara bertahap. Setelah bahan kering masuk, kita juga bisa memasukkan susu cairnya secara bertahap pula. Lakukan proses memasukkan bahan kering dan susu cair secara bergantian dan bertahap. Kita bisa gunakan kecepatan nomor 1 atau nomor 2 pada mixer dalam pencampuran bahan-bahan ini. Setelah selesai di proses ini, kita bisa matikan mixernya. Kemudian dengan bantuan spatula kita bisa memastikan kembali seluruh bahan-bahan tersebut telah tercampur sepenuhnya di dalam adonan. Setelah selesai, sisihkan. Selanjutnya, agar cake kita tetap cantik setelah matang ketika dikeluarkan dari loyangnya, maka saya mengolesi olesan Carlo ke seluruh bagian loyang agar memudahkan cake terlepas secara sempurna dari loyangnya setelah matang nanti. Olesan Carlo ini bisa kita beli jadi di toko-toko bahan kue atau Mams bisa membuatnya sendiri dengan komposisi 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan butter, dan 1 sendok makan tepung terigu.
Setelah seluruh loyang terolesi dengan olesan Carlo, kita bisa mulai memasukkan adonan cake-nya pada dasar loyang. Setelah seluruh dasar loyang tertutupi oleh adonan cake coklat, kemudian pada bagian atasnya kita bisa masukkan adonan cream cheese ke dalamnya. Setelah sebagian dari adonan cream cheese kita masukkan pada lapisan kedua dari cake ini, kita bisa masukkan kembali adonan coklat di atasnya. Lakukan hal ini secara selang-seling ya mams, antara adonan coklat dan adonan cream cheese-nya, hingga ketika matang nanti akan membentuk pola yang cantik. Nah, saya tuangkan lagi sisa adonan cream cheese diselingi dengan adonan cake coklatnya secara bergantian. Kalau kita perhatikan, adonan cake ini lebih ke konsistensi kental ya mams, bukan encer. Untuk satu adonan ini, baik adonan cake coklatnya maupun adonan cream cheese-nya, seharusnya saya menuangkannya ke dalam loyang berukuran diameter 20 cm atau 22 cm. Namun karena di rumah saya hanya ada loyang tulban berukuran 18 cm, jadi saya mencoba memasukkan seluruh adonan ke dalamnya dan mencoba melihat hasilnya seperti apa. Karena ukuran loyang yang saya pergunakan memang bukan ukuran yang seharusnya, jadi terlihat ya mams, adonan sangat penuh mengisi bagian loyang. Setelah menuangkan seluruh adonan, kita bisa meratakan adonan cake ini dengan bantuan spatula, memastikan agar seluruh bagian loyang terisi dengan adonan. Kemudian, untuk memastikan tidak ada gelembung-gelembung kecil di dalam adonan, kita bisa menghentakkan loyang beberapa kali sambil menggoyang-goyangkannya agar adonan mengisi setiap ruang di dalam loyang. Kemudian, setelahnya masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang telah dipanasi 15 menit sebelumnya. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit. Setelah 30 menit, sesuai perkiraan, cake-nya mengembang melebihi loyang ya mams. Alhamdulillahnya, walaupun adonan mengembang melebihi loyang, namun konsistensi bentuknya tetap terjaga. Setelah 30 menit pertama, kita bisa menurunkan suhu ke 150 derajat Celcius. Setelah 50 menit, saya melakukan tes tusuk dan hasilnya alhamdulillah cake-nya telah betul-betul matang dan kita bisa segera mengeluarkannya dari loyang. Dan beberapa saat setelah dikeluarkan dari loyang, kita bisa segera membaliknya dan melihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba keluarkan dari loyang ya mams, semoga hasilnya bisa mulus. Dan alhamdulillah cake kita bisa keluar dengan sangat mulus. Inilah choco butter cheesecake kita. Yuk kita coba lihat bagaimana penampakan dalamnya. Saya coba mengirisnya untuk melihat sisi bagian dalamnya. Dan Masya Allah, adonan cream cheese-nya membentuk pola yang sangat cantik di antara adonan cokonya. Rasanya jangan diragukan lagi, ini rasa yang sangat premium.
Tekstur dalamnya lembut dan seluruh anggota keluarga sangat menyukai cake yang satu ini. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.